Konten ini tersedia di YouTube dan platform-platform penyedia podcast seperti Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan platform-platform penyedia podcast lainnya. Ya, selamat datang di channel Yogi Sumarno bersama mas-mas netizen biasa. Mas netizen biasa. Sini aku ceritain seperti biasa hadir dari Senin sampai Jumat jam 8 malam WIB. Ada dua segmen dalam konten ini, yaitu sosmed dalam berita, sedai. Terus itu ada curhat. Aku belum nemu lagi nama segmennya. Masih pelacur jahat aja kali ya. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke segmen pertama. Kalau biasanya kita nonton bola itu yang paling populer kan nonton bola versi cowok ya, jadi kayak kita nonton MU ada Ronaldo, ada Samir Khedira lagi, ada David De Gea, dan pokoknya biasa kita lihat lah Zinedine Zidane, Lionel Messi, Miyabi dan kawan-kawan lah ya. Jadi ada berita mengejutkan dari sepak bola perempuan, sepak bola wanita. Jadi di Prancis, di PSG lebih tepatnya, pemain PSG ini ditangkap karena diduga dia menyewa orang untuk menyerang rekan timnya. Yang diduga menyewa orang itu namanya Aminata Diallo. Aminata Diallo itu bahkan dia pemain timnas Prancis juga. Berkebangsaan Prancis, nggak tahu jadi di timnas apa enggak ya. Dia berkebangsaan Prancis dan dia menyerang Heira Hamraoui. Susah lagi namanya. Jadi pemain berkulit hitam gitu. Jadi mungkin karena si Aminata ini cadangan, terus tuh dia ngerasa aku pengen show off gitu. Jadi dia harus menyerang si Keira tadi supaya si Keira ini cedera dan dia jadi pemain utama gitu. Memang dunia perempuan ini penuh persaingan dan persaingannya kurang sehat menurut aku. Kenapa? Karena gini, kita perhatikan aja waktu kita sekolah, itu cewek-cewek lebih sering berantem karena adu cantik atau adu keren gitu. Misalnya nih, dia lihat juniornya pakai sepatu keren gitu, tiba-tiba nih si kakak senior ini tiba-tiba nggak suka aja gitu. Lo nggak sok cantik lah ya. Kita cowok tuh nggak pernah urusan kayak gitu tuh, nggak pernah kita. Kok nggak sok ganteng, nggak pernah. Kayaknya nggak pernah. Mungkin ada tapi aku sama sekali belum pernah ngerasa ngalamin, bahkan jadi saksi untuk hal itu gitu. Contoh gini aja lah, kalau segeng-geng perempuan itu biasanya gini, segeng itu biasanya antara cantik semua ya kan, atau satu orang jelek tapi gayanya keren gitu. Atau gini, kalau nih cewek-cewek cantik semua, ada satu orang jelek dan gayanya nggak keren, biasanya nggak ditemenin, atau referensinya atau kurang gaul atau kurang apa. Pokoknya syaratnya itu biasanya lifestyle aja. Jadi kalau yang nggak se-lifestyle sama mereka, biasanya nggak bakalan jadi satu geng gitu. Beda sama cowok itu bisa satu kuli, satu manajer, bisa gitu, satu ngumpul dan obrolannya nyantai gitu. Kita cuman ngobrolin hobi paling gitu-gitu sih, nggak pernah ngomongin lifestyle, jarang sih. Apalagi curhat-curhat deep talk itu paling 1-2 orang aja, antara satu ke satu orang lainnya aja paling kalau cowok. Ya emang gitu sih dunia cewek ya, kayaknya ya. Terlalu banyak playing fiktif di dalam diri mereka gitu. Tapi kalau menurut aku sih itu cewek-cewek apa ya, kayaknya menurut aku tuh agak katrok sih cara pandangnya kayak gitu. Tapi nggak lebih katrok dari iklan-iklan zaman sekarang gitu. Contohnya ya, ada tuh iklan yang aku lihat tuh kemarin, aku nengok Facebook, terus tuh ada seseorang yang ngiklanin dagangan dia. Jadi dia jualan bakso, terus tuh mungkin konsep baksonya konsep bakso pedas gitu, pedas-pedesan gitu. Terus tuh dia bilang, ayo makan di sini guys, Jumat berkah, makan ini bla 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 bla, baksonya pasti pedas dan auto doer gitu. Ya sih nggak apa-apa sih, tapi kalau aku mau doer kayaknya nggak makan pedas deh. Ya jedotkan aja ke pintu gitu. Dan menurut aku itu tipografi yang apa ya,
yang mencuat menonjol aja gitu ya. Karena apalagi ada gini nih, ini makanan pedas auto jerit. Ya kalau aku pengen jerit, ngapain aku makan pedas? Mending aku berantem sama istri. Gitu maksud aku. Mereka tuh para pengiklan ini make kata-kata yang bikin aku, ya kalau aku pengen kayak gini ngapain aku makan, kenapa aku harus makan bakso itu gitu. Iya ada sih, tapi nggak apa-apa sih, itu adalah strategi dagang aja, strategi usaha. Karena kalau mereka mungkin usahanya nggak lancar, bisa aja jadi pemalak kan. Kita nih nggak suka itu dipalak, karena ada nih berita yang terbaru ini, ada pemalakan di Wisma Atlet. Berita selengkapnya sih aku nggak paham ya, tapi kalau dari judulnya aja, karena aku tadi nengok di TV, kita tahu dari judulnya aja pemalakan di Wisma Atlet, berarti ada korban yang dipalakin kan. Kita ingat tuh zaman-zaman aduh kalian mungkin belum hidup ya, di zaman Soeharto atau setelah zaman Soeharto, beberapa tahun setelah zaman Soeharto, mungkin zaman Habibie, Megawati, Gus Dur gitu-gitu ya. Itu masih banyak tuh pemalakan. Misalnya kalau kau suka sama cewek di gang yang jauh di sana, kau datang tuh cukup datang masuk ke gang, itu tiba-tiba ada cowok yang nongkrong di dalam gang itu kok susah lewat tuh, pasti dipanggil, sini bro, sini, kau mau kemana, mata kau, aku nggak suruh lihat mata kau. Padahal kita cuman, ya karena ada orang itu kan kita lihat gini, itu bisa jadi salah tuh dulu, zaman dulu kita ngelihat orang itu bisa jadi sesuatu yang hal yang sangat salah besar gitu. Dan kita tiba-tiba, ya berapa, ada uang berapa, dipalak aja gitu, uang kita diambilin gitu kan. Kadang-kadang sepatu kita juga diambil, celana kita juga diambil. Serem zaman dulu. Kalau zaman sekarang, bahkan ketika aku masih lajang ya, itu udah lumayan enak. Karena pada saat itu aku ngerasain pada zaman SMP, SMA gitu, ngerasain yang kondisi aku ceritain dari ketika aku udah kerja, itu kondisi udah jauh berbeda. Udah ketika SBY jadi presiden, itu ada tim pemburu preman, udah nggak ada lagi tuh yang gitu-gitu. Udah aman, kemana-mana kita udah nyaman, nggak ada pemalakan, nggak ada premanisme. Tapi ternyata di zaman sekarang masih ada nih, muncul lagi nih pemalakan di Wisma Atlet. Kita nggak suka lah pasti dipalakan kan, kita tiba-tiba dipalakan nggak enak ya kan. Sebenarnya nggak hanya pemalakan di Wisma Atlet tuh, nggak tahu sih oknumnya siapa, tapi sebenarnya kita juga pernah ngerasain ketika kita ditilang. Kalau menurut aku tuh ditilang salah satu bentuk bentuk pemalakan juga sih. Enggak. Jadi gini, aku pernah tuh ditilang ya kan, tapi bukan dalam rangka razia, bukan dalam rangka pos polisi juga, dan aku lengkap, pakai helm, pakai apa, pakai itu. Tahu-tahu di stop aja, ditanya SIM, ya kebetulan aku belum ada SIM pada saat itu, tapi kan aku lengkap ya, harusnya kan secara, tapi mungkin polisi itu lebih ngerti ya apa salah kita ya kan. Mungkin di mata dia tuh, di jidat kita tuh ada belum punya SIM. Terus aku ditangkap, mau ditilang apa gimana nih? Ya itu kan pertanyaan yang aneh ya. Kalau memang aku salah ya ditilang aja, tapi nggak mau tilang apa mau gimana nih? Mau gimana itu apa? Terpaksa kita bilang ya udahlah Pak, damai-damai. Dia tuh memberikan pilihan, yang pilihannya satu ketilang, satu lagi yang disuruh milih kita gitu. Jadi kalau kita bilang ya udah Pak damai aja, kan kita yang minta gitu. Mantap kan? Seolah-olah salah kita. Gitulah. Tapi nggak hanya Pak Polisi ya. Ormas-ormas juga banyak di sini malak, apalagi di Medan ini yang katanya negeri 1000 ketua, 1 juta ketua atau 1 miliar ketua. Karena aku kan jualan nasi Padang. Jadi dipikir mereka aku tuh perantau dari Padang sana yang jualan kemari entah berantah gitu. Padahal aku tuh lahir di Medan juga, besar-besar di Medan, tua di Medan juga. Ya sering aja gitu, setiap ada momen apa gitu, 17 Agustus kah, tahun baru kah, hari raya Idul Fitri, hari Natal dan segala macam,
itu selalu ngelempar proposal, nggak ngelempar lah, mendatang memberikan proposal bahwasanya ada meminta sumbangan untuk buat spanduk apa gitu. Padahal kalau dia organisasi besar ya, kita nggak usah bilang organisasinya apa, yang jelas loreng-loreng warna-warni kan. Kalau dia organisasi sebesar itu, masa bikin spanduk harus minta ke masyarakat? Lagian fungsinya juga nggak guna-guna amat di masyarakat. Aku sampai sekarang sejauh ini, setelah aku dewasa, nggak pernah ngerasain manfaat dari ormas-ormas itu, apalagi yang loreng-loreng ya, nggak pernah. Kalau dulu aku kecil, aku ingat ormas loreng-loreng itu suka gotong royong. Aku tuh nggak tahu tuh dipalak atau enggak tuh ya orang tuaku, tapi yang jelas kalaupun dipalak itu fair-fair aja karena ada gotong royong kan. Maksudnya mereka dalam satu ormas tuh gotong royong membersihkan parit, mungkin membuat lapangan sepak bola gitu untuk main anak-anak gitu, apalagi membersihkan lingkungan, membuat gapura dan lain-lain lah. Tapi sekarang makin kesini makin nggak ada aja gunanya gitu. Tiba-tiba pelantikan, ganti ketua, ganti ini ganti itu, nggak ada. Kalau zaman dulu aku ingat, misalnya ada pelantikan pergantian ketua gitu, itu masyarakat diundang, itu boleh datang, dikasih kue gitu-gitu kan, ada hiburannya, ada layar tancapnya gitu. Sekarang tidak ada. Jadi untuk apa ormas-ormas itu mengambil uang anggaran negara aja kan? Karena mereka ada anggaran itu dari negara, bubarin aja. Kalau ormas-ormas kepemudaan tuh kayaknya nggak ada gunanya. Oke lah, itu deh segmen pertama. Kita masuk ke segmen 2, curhat. Nggak mau lah bilang, langsung aja ya, curhat. Oke, jadi ini pembahasannya agak lumayan berat menurut aku, karena aku sendiri juga masih struggle dalam dunia perdagangan itu ya kan. Jadi ini ada seorang, dia nggak mau sebutin namanya, tapi dia langsung nulis aja gitu. Dia nulisnya, aku bacain ya. Jadi gini bang, aku tuh udah 6 tahun jualan. Selalu kulakukan dagangan aku. Selalu kulakukan susah sih tulisannya. Selalu kulakukan dagangan maupun pelangganku dengan baik dan sepenuh hati. Sementara beban hidup makin bertambah, sedangkan penghasilan segitu-segitu aja, cenderung menurun akhir-akhir ini. Ditambah lagi, orang sekitarku yang baru mulai jualan langsung berubah taraf hidupnya. Jujur, aku iri melihat mereka yang bisa punya rumah, mobil, bisa ajak anak jalan-jalan, pakai baju baru, pakai baju bagus, pakai perhiasan bagus gitu. Kalau diukur secara geografis, lokasi daganganku cukup strategis. Kualitas produk menurut aku dan beberapa pelanggan juga bagus. Gimana ya cara yang harus kuambil supaya penghasilanku meningkat? Oke, kita mulai. Jadi gini ya mbak, kalau misalnya ada mbak ngelakukan hal yang sama setiap hari tapi hasilnya pengen yang berbeda, kayaknya cara mbak harus diubah gitu. Misalnya media promosi mbak itu apa? Kalau misalnya mbak jualan mungkin di pinggir jalan, kayaknya spanduknya mungkin diubah gitu, bisa jadi lebih menarik, belajar tipografi, cara menulis yang menarik pelanggan gitu, atau lampunya juga ditambah. Terus itu mungkin kan mbak bilang produk mbak bagus menurut mbak dan beberapa pelanggan. Ya mungkin itu pelanggan yang pasarnya kecil gitu. Gimana kalau mbak nyasar pelanggan yang lebih besar? Jadi misalnya tuh model masakan misalnya. Jadi ambil menu masakan atau buat masakan yang rasanya lebih general aja gitu, yang lebih masuk ke semua orang gitu. Kalau mbak menyasar pedas-pedasan aja, ya mbak yang menyasar orang-orang yang tahan pedas, sementara kan banyak juga orang yang nggak tahan pedas, jadi gitu ya. Atau gini, kalau mbak mau menambah penghasilan ya, itu sebenarnya coba cara yang berbeda. Tadi aku bilang ya, coba cara yang berbeda. Oke. Atau gini, mbak coba meriset saingan mbak. Jadi saingan tuh bikin apa gitu. Misalnya
kalau saingan tuh bikin sesuatu yang beda dari Mbak coba ikutin aja gitu dulu, nggak apa-apa. Tapi buat yang lebih berkarakter aja. Jadi amati, tiru, modifikasi. Jadi misalnya oh ini buat bakso misalnya. Mungkin Mbak bisa bikin bakso yang bentuknya bintang. Nah, gitu-gitu. Jadi amati, tiru lalu modifikasi gitu. Atau gini, Mbak tadi kan bilang iri melihat mereka yang bisa punya mobil, punya usaha, punya rumah, punya baju bagus gitu. Ya, mungkin iya mereka baru jualan, tapi kadang-kadang ya ini sebenarnya hiburan aja, hiburan untuk kamu aja. Sebenarnya kadang-kadang pencapaian orang itu ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Itu kita kembali ke ini ya, ke rezeki ya. Mungkin rezekinya udah dia di situ dapatnya. Mungkin dia merintisnya di usaha lain udah lama gitu. Tutup gagal gitu, ketemu usaha baru ini langsung naik gitu. Ya kita nggak tahu lah seberapa banyak orang mengalami gagal. Kadang-kadang kita belum menghabiskan jatah gagal kita, makanya kita belum berhasil. Bagus sekali quote-nya. Kadang-kadang kita belum menghabiskan jatah gagal kita, makanya kita belum berhasil gitu. Sabar aja. Mungkin jatah gagal Mbak sampai umur 67 tahun. Kalau kita tahu jatah gagal kita sampai kapan, pasti kita misalnya nih, jatah gagal aku nih 100 video lagi jatah gagal aku bakal ngebut sampai 100 video itu dengan video yang aneh-aneh aja, nggak apa-apa. Tapi masalahnya video yang aneh-aneh nanti jatah gagalnya makin ditambah kan. Makanya buat yang bagus jatah gagalnya sampai habis, baru kita menemukan titik berhasil kita gitu sih. Iya, nggak usah iri lah lihat orang. Iya, iri boleh, tapi iri untuk memotivasi bagus sih. Jangan iri kita nggak suka jadi musuhan sama dia, jangan ya. Yang penting sabar aja gitu. Kan lagi-lagi tidak ada solusi. Lagi-lagi siapa yang curhat di sini tidak menemukan apapun. Tapi ya gitulah, konsep konten ini sebenarnya gitu. Pada akhirnya semua orang yang curhat itu hanya pengen didengerin, bukan dikasih solusi. Karena sebenarnya mereka udah tahu solusinya masing-masing. Tapi mereka ingin ya jadi punya pendengar ketika mereka berkeluh kesah aja sih. Gitu ya kalau menurut aku. Jadi itu dia episode kali ini, episode ke-10 sini aku ceritain. Buat kalian yang ingin jadi kontributor di sesi curhat, bisa kalian DM ke Instagram aja cerita kalian, nanti kita masukkan ke episode selanjutnya. Kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.